Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN PPG tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Martela Yati SPD, asal daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Oki, Kecamatan Tulung Selapan, dengan NIM 250335100381. Program studi PGSD, asal LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU. Saat ini mengambil video UKIN di kelas 4 SD Negeri 1 Tolong Seluang dengan mata pelajaran IPAS, materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang kita berdoa dulu ya. Yang ketua kelas mewakili membaca doa, silakan pimpin doanya ke depan. Maju ke depan silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tangan atas meja, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik waladhdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu absen dulu ya. Arista, Aisyah, Ainun, Akbar, Desta, hadir semua ya. Semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Yuk, yang mewakili nyanyi lagu wajib nasional atau lagu Garuda Pancasila ya. Maju ke depan. Sakinah yang memimpin lagu ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah ya, sekarang kita lanjutkan. Kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran IPAS ya. Coba keluarkan alat tulisnya, buku, pensil. Dikeluarkan dari tasnya, diletakkan di atas meja.
Sekarang Ibu tanya dulu. Tahu dengan tumbuhan? Tahu. Tadi berangkat ke sekolah dari rumah, di jalan menemukan apa saja tentang tumbuhan? Tumbuhan apa saja yang ada tadi? Kalian lihat di pinggir jalan. Ada apa? Pohon mangga. Pohon mangga, ada lagi? Pohon rambutan. Terus ada lagi? Pohon duku. Pohon duku. Ada lagi yang lain? Pohon jambu. Nah, batang atau pohon jambu, pohon mangga, pohon duku. Ada lagi lainnya? Pohon pisang. Terus apa lagi? Durian. Masih banyak lainnya ya. Itu semua termasuk jenis-jenis tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan topik kita pada hari ini sesuai dengan pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, yaitu pelajaran IPAS tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Sekarang perhatikan ke depan. Menurut kalian, tumbuhan yang ada di bumi, manfaatnya untuk kehidupan manusia apa saja? Atau manfaatnya untuk bumi apa tumbuhan itu? Dari berbagai macam tumbuhan yang kalian sebutkan tadi, itu mempunyai manfaat atau berguna bagi kehidupan manusia. Salah satu kegunaannya untuk apa? Ada yang tahu manfaat tumbuhan? Tumbuhan itu bermacam-macam. Ada yang jenis sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran untuk di apa? Untuk apa? Untuk dimakan. Terus ada lagi kegunaannya, manfaat dari tumbuhan. Misalnya kita hubungkan dengan manfaatnya untuk kelestarian alam, karena tumbuhan bisa menjadikan alam sehat, terhindar dari bencana alam. Dengan tumbuhan, daerah kita atau wilayah kita yang banyak pohonnya tentu saja akan menjadi sejuk. Coba kalian perhatikan kalau di daerah yang hutannya gundul, bagaimanakah terasa udaranya? Panas, bagus. Setelah itu kalau tidak ada hutannya akan terjadi bencana apa lagi? Tanah longsor. Terus apa lagi? Terjadi banjir dan banyak lagi bencana yang lainnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu bagikan atau Ibu tempel di papan media pembelajarannya tentang bagian dan fungsi tubuh tumbuhan, ya. Nah, ini ada yang Ibu tempel di papan. Sekarang Ibu bagikan lagi media pembelajarannya.
Perhatikan ya, di situ dibaca sambil dilihat di papan. Baca media pembelajarannya. Di situ tertulis apa saja bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Di situ terdapat ada batang, ada akar, ada daun, ada bunga, ada buah. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsinya ya, ada fungsi. Coba kalian baca di situ. Batang berfungsi sebagai apa? Ya, dibaca. Mengangkat air dan nutrisi dari akar ke daun, mengalirkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan ubi jalan. Ya, baguhan ya. Jadi sebatang pohon atau tumbuhan ini hubungannya dengan alam sekitarnya sangat bermanfaat atau besar sekali fungsinya ya. Dengan tumbuhan udara akan menjadi bersih. Dengan tumbuhan udara akan menjadi segar. Terhindar dari panas ya. Terhindar dari akarnya tadi sebagai penahan tanah supaya tidak longsor ya. Jadi menjadi penahan tanah, sudah itu menjadi penahan air ya. Itulah kegunaan daripada akar ya. Adakah yang berpendapat lain? Apakah akibatnya kalau tidak ada tumbuhan? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, Farhan? Terjadi longsor. Terjadi longsor. Terus apa lagi? Terjadi banjir. Terjadi banjir. Dengan apa kita bisa melestarikan atau menjaganya supaya jangan sampai hutan itu gundul, tanah itu jangan longsor, sudah itu jangan terjadi polusi udara, ya. Dengan apa kita harus menjaganya? Dengan cara melestarikan dan jangan sampai mengadakan penebangan hutan sembarangan ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya karena itu bisa menjadikan lingkungan kita tidak sehat atau menjadi kotor, udara menjadi tidak bersih. Jadi manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita itu sangat penting dan sangat bermanfaat. Sekarang Ibu tampilkan lagi gambar. Kalian perhatikan. Yang media pembelajarannya tadi biar lebih jelas dibaca diulang-ulang ya. Nah, perhatikan gambar apa yang Ibu tempel itu. Coba gambar yang pertama, ini gambar apa? Polusi udara. Polusi udara. Nah, berkabut ya. Terus ini gambar yang ini banjir. Terus ini apa ini, gambar apa ini?
Tanah longsor, jalan amblas atau putus ya. Nah, hubungannya dengan tumbuhan berfungsi bagi atau berguna bagi kehidupan manusia. Kalau tidak ada tumbuhan, inilah akibatnya ya. Jadi tidak ada penahan air dan tidak ada penahan tanah ya. Itulah manfaatnya dari tumbuhan tadi. Kalau tidak ada tumbuhan, dia tidak akan ada akar, maka terjadilah tanah longsor ya. Kalau tidak ada daunnya, tumbuhan tidak ada daunnya atau hutannya gundul, inilah akibatnya. Polusi udara, udara menjadi kotor dan panas ya. Terus banjir. Kalau terjadi banjir, bagaimana perasaan kita? Susah, rumah hanyut. Itulah akibat daripada banjir ya. Terus sampah. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar LKM, tapi sebelumnya kita bentuk dulu kelompok. Jadi mengerjakan lembar LKM-nya berdasarkan kelompok. Ya, sekarang mulai bentuk kelompok. Sudah pas? Sudah kelompok? Sekarang yang laki-laki Ibu beri namanya kelompok 1 ya. Yang tengah Ibu buat nama kelompoknya kelompok 2 ya. Ibu kelompok 3 Ibu buat kelompok 3 ya, yang sebelah sini. Jadi 3 kelompok. Tapi sebelum kita mengerjakan lembar LKM-nya, kita briefing dulu biar penyegaran, biar segar. Ayo cari pasangannya masing-masing. Siap belum? Siap. Awas ya, dengarkan aba-aba Ibu. Dekat, menjauh, menjauh, menjauh lagi, tangkap. Ada yang dapat ya? Nah, sudah. Sekarang duduklah seperti kelompok yang sudah kita bagi. Ya. Gimana perasaannya? Senang? Nah, biar lebih semangat belajarnya ya. Sekarang Ibu bagikan lembar LKM-nya, dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing ya. Jadi per kelompok. Nanti setelah mengerjakan lembar LKM itu, kalian presentasikan hasil diskusi kalian berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Jadi perwakilan salah satu kelompok maju ke depan membacakan presentasinya ya, atau hasil dari diskusi kelompoknya. Paham? Nah, sekarang Ibu bagikan dulu lembar LKM-nya. Karena kelompoknya 3, jadi Ibu bagi 3. Satu kelompok Ibu kasih satu permasalahan, nanti Ibu bacakan. Di situ terdapat skenario permasalahan ya. Coba dengarkan dulu, dibaca dulu, diperhatikan dulu di lembar LKM-nya itu. Skenario permasalahannya Ibu bacakan dulu biar lebih paham. Di sebuah desa bernama Desa Hijau, banyak warga mengeluh sering terjadi banjir dan udara terasa panas. Padahal dulu desa ini sangat asri dan banyak pohon. Sekarang perintahnya kalian diskusikan bersama kelompokmu ya. 1. Apa masalah utama yang terjadi di Desa Hijau? Terus
Lanjutkan baca yang keduanya. Balik, di sebelahnya itu ada nomor 2. Nomor 2, apa yang bisa dilakukan untuk membantu Desa Hijau menjadi asri kembali dan bebas banjir? Jelaskan peran tumbuhan dalam solusi kalian. Balik lagi nomor 3. Bagaimana cara kita agar bisa mengatasi permasalahan banjir dan udara panas di Desa Hijau? Jadi Desa Hijau itu nama desa. Sekarang paham enggak maksud dari dan tujuan daripada skenario permasalahan itu? Paham. Kalau sudah paham, yuk kerjakan. Berdiskusi antar kelompoknya. Kalau masih ada yang kurang jelas, ditanyakan. Semuanya harus bekerja per kelompoknya. Mencari pendapat. Ada yang mencatat. Gimana? Ada kesulitan? Sampai di mana? Nomor 2. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sudah? Belum? Yang kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah? Ya, sudah. Sekarang dari kelompok 1 dulu ya. Membacakan hasil diskusi kelompoknya, maju ke depan. Yang kelompok lain mendengarkan. Perkenalan dulu, maju ke depan dengan kawannya. Kenalkan, nama saya Pahat. Saya mewakili kelompok 1. Saya ingin membacakan hasil kelompok kami. Ya, baca. Skenario masalah di sebuah desa bernama Desa Hijau. Banyak warga mengeluh sering terjadi banjir dan udara terasa panas. Padahal dulu desa ini sangat asri dan banyak pohon. Apa masalah utama yang terjadi di Desa Hijau? Masalah utama yang terjadi di Desa Hijau adalah hilangnya penghijauan atau kurangnya tanaman atau tumbuhan yang dapat menyerap air hujan, serta tidak adanya pengusir udara karena kurangnya tanaman atau tanaman hijau sehingga udara menjadi panas. Ya, bagus. Terus nomor 2. Sudah? Bagaimana? Untuk kelompok 1, bagus? Sekarang kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang kelompok 2, silakan perwakilannya maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalan dulu ya, sebutkan namanya, dari kelompok mana?
Saya ingin mewakili kelompok 2. Saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Desa Hijau, manfaatkan dan udara dan minerasi kami. Sudah? Nah, bagaimana hasil pendapatnya untuk kelompok 2? Bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 perwakilan maju ke depan. Membacakan hasil diskusinya. Perkenalan dulu. Menghadap ke kawannya perkenalan itu. Untuk membacakan hasil diskusi kelompok 3. Ya, silakan. Pertama yang terjadi di desa itu adalah hilangnya kebudayaan atau hilangnya tanaman atau tumbuhan yang dapat menyerap air hujan, serta tidak adanya udara karena kurangnya tanaman atau tidak sehingga udara menjadi panas. Penyimpanan air serta tanaman pohon atau tumbuhan hijau untuk mengatasi udara panas. Solusi mengakibatkan penggunaan yang nyaman, menjaga hidrasi dan menciptakan lingkungan yang sejuk melalui penghijauan dan ventilasi yang baik. Ya, sudah. Bagaimana hasil dari kelompok 3? Bagus? Nah, silakan duduk. Sekarang hasil diskusinya dikumpulkan ke depan. Nanti ibu kasih nilai. Dah ya. Jadi sekarang kalian sudah memahami manfaat daripada tumbuhan bagi kehidupan manusia di dalam bumi ya. Nah, sudah paham? Nah, untuk kalian baca lagi manfaat dari tumbuhan tadi apa, akibatnya kalau tidak ada tumbuhan akan terjadi seperti ini. Jadi fungsi dari tumbuhan itu akar dapat menahan tanah dari longsor ya. Menahan tanah atau menahan air jangan sampai terjadi banjir ya. Masih ada yang belum paham manfaatnya dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang pohon dan sumber kehidupan di bumi ini tadi? Hah? Jadi tahu karena tumbuhan itu sangat penting. Makanya kita perlu menjaga dan melestarikan ya. Jangan menebang pohon sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan apa lagi? Nah, kalau ada hutan yang gundul kita bisa atau kita wajib menanam kembali biar udaranya tidak terasa panas, udaranya akan menjadi sejuk Jadi jelas? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya pertemuan depan kita mempelajari lagi yaitu tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi ya.
Jadi yang ini tadi kalian ulangi lagi di rumah, pahami lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang fotosintesis ya. Udah? Pelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Kalau sudah paham dengan penjelasan Ibu, dan kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.